Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon yaitu ex aequo et bono, sehingga dalam kaitannya dengan perkara nomor 29 PUU 21/2023 berkenaan dengan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian, sehingga pasal AKO dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon presiden atau wakil presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara elegan serta menghentikan praktik penentuan batas usia yang berubah-ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitusional, dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan mahkamah menurut pasal 24 ayat 1 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, normatif, dan empiris atau faktual, usia pimpinan nasional presiden atau wakil presiden atau sederajat pernah dijabat oleh pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun. Undang-Undang Dasar sementara 1950 mengatur syarat usia 30 tahun. Bahkan secara empiris faktual, Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di Eropa, di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi masing-masing, yakni sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Sahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi kanselir Austria di usia 31 tahun, dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara rasional, adil, dan akuntabel. Nomor 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. 8. Meskipun saya juga menyadari bahwa tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda, younger, dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon presiden atau calon wakil presiden yang dipandang terlalu muda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi.
namun dengan terpenuhinya syarat alternatif, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected officials, calon presiden atau wakil presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience, sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 10. Andai pun seorang belum berusia 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi presiden atau calon wakil presiden. Sebab masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui, yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Pada titik inilah bekerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presiden, yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusi. Yaitu, sudah. Mohon maaf, sampai di mana tadi saya baca, yaitu pasal 6A ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata bagi calon presiden wakil presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon presiden dan wakil presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terakhir dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga dengan tidak dikabulkannya permohonan para pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core bisnis lembaga peradilan, yakni menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terima kasih. Yang